Las, jangan lupa nanti malam setelah maghrib kondangan ke Wak Aji. Mas Waras nikah, kata Rudi kepada Muklas yang sedang sibuk mengamplas kaki meja. Tapi yang diajak berbicara seperti tidak mendengar. Beneran loh, Las, saya tunggu bersama kawan-kawan. Rudi kembali mempertegas omongannya. Kali ini Muklas mengangguk, lalu membalikan badan meja, kemudian mengamplas bagian dalamnya. Singkat cerita, waktu yang ditentukan pun telah tiba. Tidak jadi datang mungkin Rud si Muklas. Sudah jam berapa ini? Ucap Tolibin tidak sabar. Rokok kretek sudah 2 batang dihisapnya, tapi Muklas tak kunjung kelihatan batang hidungnya. Ya sudah, ayo. Rudi yang ikut tidak sabar akhirnya mengajak 5 orang pemuda lainnya untuk berangkat. Mereka harus segera berangkat ke dusun tempat hajatan digelar. Jaraknya 4 km dari desa mereka tinggal. Ke-6 orang itu harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat Wak Aji. Mereka pun bergegas. Muklas baru bangun sekitar jam 7:30 malam. Adzan Isya sudah berkumandang 20 menit yang lalu. Bujangan itu langsung berlari ke kamar mandi, begitu menyadari jika dirinya sudah terlambat. 15 menit kemudian, Muklas sudah rapi. Kemeja yang dibelinya lebaran lalu dipakainya malam itu. Setelah pamitan ke ibunya, Muklas langsung menuju wakaf yang ada di jalan persimpangan dusun. Obor minyak tanah dibawanya sambil berlari. Waktu itu, desa belum tersentuh listrik. Dia harus berhati-hati agar cipratan minyak tidak mengenai bajunya. Jalanan sudah sepi saat Muklas berjalan ke arah wakaf. Sebagian jalan sudah gelap. Hanya satu penerangan dari obor yang memang diletakkan di dekat wakaf untuk menerangi orang-orang yang buang hajat malam hari yang masih menyala. Kok sepi ya? Gumam Muklas di dalam hati. Muklas menunggu di pinggir wakaf yang berbatasan langsung dengan sungai kecil. Di sulutnya rokok bentul eceran yang disimpan di sakunya. Berharap teman-temannya juga terlambat seperti dirinya. Angin semilir berhembus dingin. Tidak ada tanda-tanda teman-temannya datang. Muklas selalu mematikan rokoknya di tanah dekat kakinya. Tak sengaja dia melihat potongan batang rokok yang ada di sana. Muklas hafal betul sisa rokok milik siapa itu. Sialan, sudah berangkat berarti, gumamnya sambil berlari ke arah dusun tempat Wak Aji. Muklas mencoba berjalan cepat sambil menggenggam obor. Jarak dusun Wak Aji masih cukup jauh. Muklas berharap masih bisa kebagian jatah makan gulai kambing meski datang larut malam. Muklas terus berjalan sampai ke sebuah persimpangan jalan. Jika melewati jalan biasa, jaraknya masih 2,5 km lagi. Karena harus memutari satu perkampungan lagi. Tapi, ada sebuah jalan kecil melewati tepian sungai yang bisa memotong jarak sampai 1 km. Muklas memilih jalan pintas. Obor diletakkannya lebih ke depan karena jalan ini lebih sempit. Pepohonan randu dan pohon bendo mengapi jalan ini. Di sisi kiri ada sungai yang mengalir tenang. Siang hari jalur ini sering dipakai pencari kecombrang. Muklas sedikit hafal. Dengan arah jalan terus berjalan mengikuti alur. 20 menit berjalan. Muklas terus mengikuti jalan setapak. Dia terus masuk ke dalam ribuan pohon. Suara dengung bunglon sesekali menemani. Sampai akhirnya Muklas berhenti di depan sungai Caruk.
sungai yang menjadi pertemuan dua aliran sungai lainnya. Muklas harus menyeberang. Dilepasnya sandal kulit, lalu celana panjang dilintingnya sampai dengkul. Muklas masuk ke air dan mulai menyeberang. Dia berjalan perlahan agar kakinya tidak menginjak lumpur di dalam sungai. Perlahan, kabut mulai muncul saat Muklas hampir sampai di tepian. Begitu menginjakkan kaki di tepian sungai, Muklas dikagetkan dengan sebuah kain putih yang dilihatnya terjulur. Mata Muklas mengikuti kain itu. Ternyata kain itu sangat panjang dan terus terulur sampai ke dalam pepohonan yang gelap. Sedangkan cahaya obor tidak bisa melihat ujung kain. Jantungnya berdegup. Muklas merasa ada yang salah dengan kain itu. Setelah memasang sandal, dia langsung berlari ke jalan setapak yang mengarah ke dusun Waaji. Suara-suara kemudian muncul, sekilas seperti suara pria tua yang terbatu. Suara itu terus bersahutan di kanan kiri jalan. Muklas terus berlari. Di dalam hatinya dia mengumpat teman-temannya yang tidak mau menunggunya. Kaki Muklas baru berhenti setelah dirinya mendengar suara gamelan yang cukup ramai. Jalan setapak yang dilaluinya berhenti di sebuah jalan tanah yang lebih lebar. Sekitar 100 meter di depan, tampak sebuah tanduk besar khas orang hajatan yang bersinar terang. Muklas mengatur nafas. Dia tidak mau menoleh ke belakang. Dipercepat langkahnya menuju tempat hajatan. Untungnya masih banyak tamu, kata Muklas dalam hati. Ada ratusan tamu di tempat hajatan itu. Muklas langsung mengambil salah satu kursi kosong. Dia tidak mengira Waaji akan mengundang banyak sekali orang untuk hajatan yang digelarnya. Muklas melirik ke kanan kiri, mencari Rudi dan teman-teman lainnya. Tapi tidak ada. Kue-kue khas hajatan terhidang di piring-piring yang dijejer di atas meja. Muklas langsung mencomot kue-kue itu. Berjalan kaki dari desa membuatnya kelaparan. Ketika tamu-tamu diarahkan pindah meja, Muklas pun ikut. Ternyata tamu diarahkan ke meja yang berisi makanan-makanan berat. Bermacam daging ada di sana. Muklas tak sabar mengambil masakan yang ada. Di hatinya dia berdecak kagum melihat banyaknya masakan yang disajikan Waaji. Seperti lupa dengan keadaan, Muklas memakan semua yang menurutnya enak. Gulai kambing, ikan bakar, sate sapi, semua dimakannya seperti tak kenyang-kenyang. Buah-buah yang ada di atas meja pun tak luput dari tangan Muklas. Semua dikunyahnya satu persatu. Sampai kemudian, Muklas kaget karena pundaknya ditepuk keras. Dia menoleh ke arah orang yang menepuknya. "Loh, Waarja kok di sini?" kata Muklas. Ternyata yang datang adalah bapak dari kakek Muklas. "Sudah nak makannya. Ayo cepat pulang, jangan lama-lama," jawab Waarja sambil menepuk-nepuk pundak Muklas. Muklas menurut, lalu mengikuti langkah Waarja melewati para tamu. Muklas melirik para tamu. Dia baru sadar jika hampir tak satu pun orang di sana yang dikenalnya. Sambil terus berjalan, Muklas melirik seisi tempat itu. Ada cahaya yang menerangi semua ruangan, tapi tidak ada sumber cahayanya. Di ujung ruangan, ada seorang pria dengan jubah berkilau duduk. Dari kejauhan dia terlihat tersenyum ke arah Muklas. "Ayo
Ayo nak, jangan kelamaan. Wak Arja menarik tangan Muklas. Mereka terus berjalan keluar dari tempat hajatan. Di sebuah jalan kecil, Wak Arja menyuruh Muklas untuk pulang sendiri. Sampai sini ya, nanti ikuti bunga lantana sampai ujung, kata Wak Arja. Muklas mencium tangan Wak Arja. Dia masih sedikit bingung dengan apa yang dialaminya. Diikutinya jalan setapak seperti pesan Wak Arja. Kalau belum 7 langkah jangan melihat ke belakang ya nak. Suara Wak Arja terdengar lagi. Muklas mempercepat langkah kakinya. Bunga-bunga lantana yang tumbuh di pinggiran jalan seakan menyala. Tak perlu obor untuk menerangi. Tidak lama berjalan, Muklas merasakan ada angin kencang yang berhembus. Dia tetap berusaha mengikuti jalur bunga seperti pesan Wak Arja. Sayup-sayup, Muklas kemudian mendengar suara ramai orang di ujung jalan. Dia langsung berlari mendekati sumber suara. Ternyata di ujung jalan, Muklas melihat ada puluhan orang berkumpul. Ada orang tuanya juga di tengah orang-orang itu. Muklas langsung keluar dari jalan setapak. Ternyata dia sudah berada di depan Kali Caruk. Orang-orang langsung menoleh ke arah Muklas dan menghampirinya. Ibu Muklas langsung menangis melihat anaknya itu keluar dari dalam lebatnya pepohonan. Ternyata Muklas sudah hilang 5 hari. 6 teman Muklas yang datang ke acara hajatan tak satu pun mengaku bertemu dengan Muklas. Orang tua Muklas bingung dan menghubungi semua keluarga. Tapi tidak ada satupun yang tahu keberadaan Muklas. Sampai akhirnya, salah satu kakek Muklas mendapat mimpi jika Muklas akan kembali di malam kelima. Muncul dari Kali Caruk yang ada di perbatasan desa. Kakek Muklas itu lalu berikhtiar mengajak orang-orang kampung. Mereka mengadakan selamatan kecil-kecilan di dekat Kali Caruk. Yang datang ke mimpi kakek Muklas adalah Wak Arja, kakek buyut Muklas yang sudah meninggal sekitar 6 tahun lalu, sebelum peristiwa hilangnya Muklas. Itu adalah salah satu pengalaman mengerikan yang pernah Muklas alami di dalam hidupnya.